alumni SMA 70, 91, dan semua yang bukan alumni 70 juga, yang di luar 91 yang aku muliakan karena Allah. Jadi kita harus benar-benar selalu siap untuk dipanggil oleh Allah kapan itu. Dan keuntungan orang yang banyak ingat mati ada 3. Dia menyegerakan amal, dia merasa cukup dengan rezekinya Allah, dan dia menyegerakan taubat, menjauhi maksiat. Ya, jangan-jangan ini malam terakhir bagi kita. Jangan-jangan ya tadi siang terakhir bagi kita. Nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Masya Allah. Syekh Ali Jabir, hafal Quran 30 juz, bacaannya bagus. Ya, banyak hafal hadis. Kemudian berdakwah dari tempat matinya sampai lahirnya jauh. Nah, beliau dari Madinah ke Jakarta ini 9 jam kalau perjalanan kapal, pesawat. Kalau kapal mungkin bisa berapa hari ya. Masya Allah. Jadi ini beliau mulia. Nah, jadi saudaraku yang mulia Allah, apa yang mau kita banggakan kan? Yang kita bawa cuma amal. Rumah terakhir kita kuburan. Siapapun kita. Kaya, miskin, pemimpinkah, rakyatkah, jenderal, kopralkah kita, pejabatkah, rakyatkah. Rumah terakhirnya kuburan. Rumah terakhirnya kuburan, baju terakhirnya kain kafan. Dan kendaraan terakhir kita keranda, kurung batang. Ya, apa yang mau kita banggakan? Jadi kita yang dibawa cuma amal. 3 yang mengantar jenazah kita nanti. Keluarga kita, makanya siap nggak siap harus siap. Akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa tidak merasa dirinya bertakwa. Ya, saya belum bertakwa, saya masih belajar menjadi bertakwa. Saya belum soleh, saya ingin menjadi orang soleh, masih belajar menjadi orang soleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Hanya Dia Allah siapa yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Itu surah An-Najm ayat 32. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang mampir, orang nyebrang jalan. Ya, singkat sekali. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa sedikit yang lewat dari itu. Iya kalau 60-70. Ya, kalau besok. Ya, dan mati itu tidak harus sakit dan tidak harus tua. Banyak anak muda sehat mati duluan. Nah, maka kita harus siap. Siap nggak siap? Harus siap. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku, temanku, makanya tauhid ini luar biasa. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir ketahuilah adalah apa? La ilaha illallah. Ya, jadi kita bisa berzikir sambil jalan, sambil apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil naik mobil, naik motor, sambil nyetir, ya. Kemudian apa? Jangan ada kosong lisan kita, ya. Harus lisan kita basah dalam keadaan berzikir, dan ingat dunia pasti galau. Ingat harta benda fulus pasti sedih, pasti kacau. Tapi kalau ingat Allah pasti tenang, pasti tentram, pasti damai hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Subhanallah. Maka la ilaha illallah disebut kalimat tauhid. La ilaha itu kalimat penolakan, kalimatun nafi. La ilaha itu kalimatun nafi, penolakan. Tidak ada akan apalagi diagung-agungkan, disebut-sebut, dirindukan, diharapkan pertolongannya, ya, sering disebut-sebut, ya tempat curhat dan sebagai ilah. Itu ya la ilaha, tidak ada ilah Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Nah, illallahnya disebut kalimatul isbat, kalimat penetapan. Jadi jangan sampai hati kita masih ada selain Allah, apa misalnya jabatan, harta, fulus, ya, dunia, benda, wanita, jangan. Ya, jadi cukup Allah saja. Allah ghayatuna, Allah tujuan kita. Ya, Allah saja, Allah terus, Allah selalu, Allah nomor 1. Nah, dengan demikian hati kita tenang. Tapi begitu ada makhluk, ada selain Allah di hati kita, maka di situ hati kita menjadi kacau, menjadi galau, menjadi sedih. Hati kita, merawat hati kita supaya selalu
mengingat Allah, selalu mentauhidkan Allah. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa kita. Ya, tingkatkan tauhid, ya, ilmu tauhid kita. Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, bahkan banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah al-halimul karim. Banyak sekali doa-doa seperti itu. Orang yang sakit parah doanya la ilaha illallah. Bahkan orang yang sekarat kita dianjurkan untuk mentalkin, menuntun di telinga kanan beliau calon wafat apa? La ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, talkinkan, tuntun orang yang mau wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai seperti itu. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana kedudukan tauhid dalam Islam? Jelas tadi. Kita tidak diciptakan hanya sekedar untuk cari duit kemudian mati. Bukan. Kalau sekedar buat cari duit terus mati, jadi tanah, itu apa gunanya? Ya, kita ada sesuatu yang besar, ya, yaitu apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini surah Az-Zariyat 56. Jadi Allah bikin kita, ciptakan kita ini dari air mani yang hina kemudian menjadi besar, menjadi mulia seperti ini dengan izin Allah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ini untuk beribadah. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, ya, 'allamal Qur'an, Allah sayangnya kepada kita, mengajarkan kita Al-Qur'an. Khalaqal insan, menciptakan kita manusia dari air mani kemudian menjadi daging, menjadi besar seperti kita. 'Allamahul bayan, diajarkan. Allah mengajarkan kita bicara. Dulu waktu lahir kita cuma bisa nangis saja, ya. Nah, sekarang kita bisa bicara. Allah yang kasih semua ini. Jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub. Ya, kalau Allah mencabut seketika bisa. Sebagaimana Qarun yang sombong, Firaun yang sombong. Ya, kemudian dicabut sama Allah. Bagaimana kezaliman Firaun sampai mengaku diri Tuhan, membunuh bayi laki-laki Bani Israel. Kemudian apa? Memelihara tukang sihir. Diriwayatkan ada 70.000 tukang sihirnya Firaun, waliyadzubillah. Ya, dan Allah menangkan Musa. Ya, dan Allah bikin semua tukang sihir Musa takluk, wa ulqiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Harun wa Musa. Rabbi Musa wa Harun. Jadi langsung mereka sujud kepada Allah, Tuhan Musa dan Harun, Masya Allah. Ya, dan kemudian Fir'aun langsung menggantung membunuh semua tukang sihirnya itu, Masya Allah. Dan tidak lama kemudian akhir dari kesombongan adalah kehancuran apa? Allah tenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya di tengah Laut Merah. Masya Allah, ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Qarun yang sombong, ya, padahal si Qarun ini lahirnya juga nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu. Kemudian apa? Allah izinkan Qarun banyak harta. Tapi dalam surah Al-Qasas, Qarun berkata sombong sekali. Ini karena aku bekerja. Karena aku berilmu. Karena aku ilmu, pintar dagang, pintar usaha. Masya Allah, kesombongannya luar biasa. Akhirnya nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau beriman pada Musa dan Harun. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun ke dalam bumi bersama keluarganya dan seluruh harta bendanya, sehingga legenda apa? Harta Qarun. Kita dapat harta di Indonesia, kita sebut harta Qarun, padahal Qarunnya di Mesir. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Nahl ayat 36 juga Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan apa? Ani'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhilah semua taghut. Ya, jadi taghut itu apa? Taghut itu setiap yang diagungkan selain Allah. Jin, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, berhala, patung, ya, bisa jadi taghut tuh. Atau apa? Wanita, perempuan, jabatan bisa jadi taghut. Fulus bisa jadi taghut. Ya. Jadi taghut itu setiap yang diagungkan selain Allah, atau perempuan. Ini banyak kata syirik. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau, wahai kekasihku, ya, pujaan hatiku, si perempuan ini. Nah, ini syirik, ini nggak boleh. Kita nggak bisa, kita dihidupkan oleh Allah, bukan dihidupkan oleh perempuan. Kalau kayak nggak ada perempuan kita rasanya apa? Nggak bisa hidup, nggak bisa tidur, galau. Wah, ini tauhidnya nggak beres. Dia diputus cinta atau istri minta cerai langsung galau, langsung
kurus kering, langsung putus asa. Ini tauhidnya mana tauhidnya? Ya, padahal Allah akan ganti dengan istri yang lebih baik, ya. Padahal Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Dalam surah An-Nisa 130, suami istri bercerai dijamin rezekinya dua-duanya. Dan orang bertakwa itu akan dijamin rezekinya. Ya, baru diputus istri, diputus suami, ya. Jangan galau, ya, pasti ada hikmah. Ya, ada hikmah yang kita tidak tahu dan itu ada buat kita. Makanya kita sangka baik selalu kepada Allah. Husnudzan billah min husni ibadah. Kita banyakin istighfar, taubat, ya. Nah, kemudian habis itu Allah ganti insyaallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau musibah datang kepada kita ucapkan itu. Kami milik Engkau ya Allah, kami kembali kepada Engkau ya Allah. Berilah pahala musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Hilang duitku 1 miliar, hilang duitku berapa? 10 miliar bisnis ditipu teman, ya. Atau ada hutang, ya, gara-gara bisnis terus ada hutang padahal tadinya kita nggak punya hutang. Nah, ini apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangka baik. Barangkali uang itu kalau ada di kita jadi sombong kita, jadi lalai. Dengan ada hutang kita apa? Banyak doa sama Allah. Seperti malam terakhir bangun, ya. Kemudian kita berdoa, ya Allah lunasi hutangku, kembalikan uang 10 miliarku bahkan lebih ya Allah misalnya, ya. Nah, itu dia caranya. Atau sakit, tadinya sehat, sakit, stroke, waliyadzubillah. Atau tiba-tiba gula darah naik, atau tiba-tiba apa? Cancer. Tiba-tiba divonis dokter, ini tes udah stadium 3, stadium 4. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hikmahnya? Agar hilang kesombongan kita, agar kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini kita lalai kan? Nah, kita koreksi diri kan? Dalam surah Asy-Syura 30 Allah berfirman, apa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena kelakuan tanganmu sendiri. Mungkin saya pernah dulu membentak orang tua, durhaka orang tua. Mungkin saya dulu pernah membunuh, mungkin saya pernah menipu orang, pernah menyakiti orang dan sebagainya. Nah, ini dosa-dosa ini, gara-gara dosa ini, maka saya dapat ujian, dapat musibah, dapat teguran dari Allah. Ya, seakan-akan karma. Dalam Islam bukan karma, pengampunan dosa, ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena kelakuan tanganmu sendiri. Dan Allah maafkan sebagian besar kesalahanmu. Jadi oleh karena itu kembali kepada Allah, ya. Jadi kembali kepada Allah. Anibudullah wajtani bitaghut. Maka ibadahnya apa? Penghambaan diri. Pengabdian diri total kepada Allah. Total. Dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini hakikat agama Islam, ya. Karena Islam maknanya adalah menyerahkan diri total kepada Allah semata-mata. Yang disertai dengan kepatuhan, benar-benar patuh. Ya, patuh. Tunduk kepadanya dengan penuh rasa rendah hati, rendah diri, dan penuh cinta. Nah, di sini muncul tawakal, muncul syukur, muncul sabar. Ya, dengan adanya tauhid, dan setengahnya iman itu apa? Sabar. Setengahnya iman lagi syukur. Sabar itu ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah, punya duit, nggak punya duit, tetap tahajud. Punya duit, nggak punya duit, tetap sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang berinfak di lapang dan sempit. Ya. Kemudian apa? Punya duit, nggak punya duit, tetap nggak mau maksiat, ya, menjauhi maksiat, sabar dalam menjauhi maksiat, ya. Kemudian apa? Yang ketiga, sabar dalam ujian musibah. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semua atas kehendak Allah. At-Taubah 51. Kul, katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, tidak menimpa kami kecuali sudah ditulis Allah atas kami. Ya, huwa maulana, dia Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang beriman itu bertawakal. Jadi nggak ada lagi stres, galau, bingung, panik, was-was, nggak ada. Yang ada tambah yakin. Berarti Allah kalau nguji kita apa? Berarti Allah cinta sama kita. Ya, innallaha idza habba biqaumin ibtalahum. Siapa yang Allah cinta, sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang, ibtalahum. Dicoba mereka, diuji dia. Mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yusib minhu, itu fi'il mudhari, present tense. Jadi selalu Allah coba uji dia, ya. Dan ujian kita di bawah ujian para nabi dan rasul, ya. Nah, ada yang uji sakit, ada yang diuji ekonomi, diuji apalagi keluarga, ada yang komprehensif, ujiannya ada semua, ya. Nah, nggak apa-apa. Dan Allah kasih ujian sekemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani, menguji seseorang kecuali sekemampuannya. Tidak over capacity, tidak di luar kemampuan kita. Ya, inna ma'al usri yusran.
beserta kesulitan ada kemudahan. Ini tauhid. Yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa sama Allah pasti ada jalan keluar. Ya. Dikasih jalan keluar sama Allah, itu At-Tolak ayat 2 dan 3. Yang bertauhid, yang yakin sama Allah, tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat maksiat, bertakwa kepada Allah, semua syariat dijalankan, akan ada jalan keluar dari segala persoalannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia tahajud, dia baca Al-Quran, dia puasa sunnah, dia sedekah, ya. Kemudian dia silaturahim, dia memaafkan manusia, ya, dia menahan amarah. Nabi nggak pernah marah kalau soal-soal sepele, hutang piutang, ya. Tapi kalau soal agama dihina, Al-Quran dihina, Islam dihina, baru Nabi dan para sahabat marah, ya. Sehingga muncul perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khaybar mengusir Yahudi dari Madinah dan sebagainya, perang Tabuk yang berat, ya. Ini jihad, ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian apa dalam surah apa? Surah Al-Isra 23 Allah berfirman tentang bagaimana seorang yang bertauhid itu pasti memuliakan ayah ibunya, ya. Dalam surah Al-Isra 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu tidak memerintahkan kecuali supaya kalian menyembah Dia saja. Jangan menyembah kecuali Dia saja. Jadi sembahlah Allah saja. Ini syirik. Dijauhi. Perbuatan syirik harus dijauhi. Kita lihat, Masya Allah. Dengan maaf ya, dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan ini, warisan leluhur, nenek moyang, harus kita lestarikan. Sehingga ada perbuatan-perbuatan syirik. Ya, sedekah bumi, sajen, sedekah laut, kepada Dewi Sri, kepada Nyi Roro Kidul, kepada Jin Tomang, Jin Ifrit, Jin dan Jun, dan sebagainya. Nah, ini perbuatan syirik. Ini Allah bikin marah. Paling marah Allah kalau disekutukan. Jadi lawannya tauhid adalah syirik. Ada syirik akbar, syirik besar, ada syirik kecil, asgar. Ya, ini Allah paling marah kalau disekutukan. Allah itu maha pencemburu. Begitu ada kemusyrikan, ada syirik, maka Allah kasih adab. Tapi kalau orang hamba umat itu tidak berbuat syirik, maka tidak diadab. Maka bisa dipastikan kalau suatu daerah sering terjadi bencana, sering terjadi gempa, sering terjadi macam-macam musibah, maka bisa dipastikan dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, karena banyak perbuatan syirik atau maksiat, atau kesombongan, atau kezaliman. Wal iyadu billah. Allah tidak tidur. Allah tidak tidur, ngantuk aja tidak Allah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, ya. Kemudian wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali Dia saja. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi konsekuensi tauhid adalah berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Wa bil walidaini ihsana. Apakah orang tua kita kafir, orang tuamu kafir, orang tuamu muslim, orang tuamu jahat, orang tuamu baik, orang tuamu preman, bajingan, orang tuamu soleh, solehah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik pada orang tua. Apakah orang tuamu bercerai, kemudian meninggalkan kamu, nggak ngurusin kamu, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua. Karena anak ini air mani, maaf, air kencingnya ayah ibunya. Masa air kencing mau ngelawan yang kencing? Kualat. Urusan kejahatan, urusan orang tua kita dengan Allah. Ya, semoga Allah mengampuni beliau berdua. Ya, makanya kan doanya gitu. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku, ampuni dosa ayah ibuku, sayangi keduanya sebagaimana beliau berdua menyayangi aku sejak kecil. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa, ya. Jadi ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Sampai ada legenda, ya, itu cerita fiktif tapi menjadi pelajaran dari kita TK sampai sekarang kita diajarin maling kundang gitu, ya. Dikutuk ibunya jadi batu-batu, ya. Nah, itu saking manjurnya perkataan doa ayah dan ibu, terutama ibumu. Masya Allah. Siapa ya Rasulullah aku harus berbakti kepada sahabat? Ummuk, ibumu. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Abuk. Ya, yang keempat baru ayahmu. Jadi ibu, baru ayah. Ini mufassir hadis mengatakan, tafsir hadis mengatakan apa?
doa ibu 3 kali lebih kuat daripada doanya. Sampai ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Anak TK diajarin hadis gitu, langsung pulang ke rumah mamanya dilihat, "Ma, di telapak kaki ada surga ya, telapak kaki mama," katanya. Nah, ini jadi benar-benar maksudnya ridanya Allah, ridanya orang tua. Wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Marahnya Allah, murkanya Allah, murkanya orang tua. Waliyadu billah. Maka kita cari ridha orang tua, terutama anak laki-laki ya. Kita yang laki-laki ini, saya, Bang Hendro, ya, Bang Iwan, ini semuanya ini milik ayah ibu kita. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abik." Anta, kamu anak laki-laki, wa maluka dan hartamu li abika, milik ayahmu, milik ayah ibumu. Kalau istri perempuan milik milik suaminya ya. Kalau istri, anak perempuan milik suaminya. Kalau kita laki-laki milik ayah ibu kita. Maka istri yang solihah menyuruh suaminya untuk taat kepada ayah ibunya. Ya, jadi menjadi mesra dengan mertua. Ya, karena yang melahirkan suami kan mertua. Ya, masa kita mau sama suami nggak mau sama yang melahirkan kan gitu. Ya, makanya jangan sampai perempuan jadi setan bantal bagi suami. Ya, banyak nih perempuan setan bantal tahu ya. Setelah nikah memisahkan suami dari ayah ibunya, waliyadzubillah. Jadi perempuan tukang sihir ini. Jangan sampai ya, nggak ada di sini, nggak ada. Ini baik semua, perempuan baik semua, mertua baik semua ya. Sampai ada apa gurauan ya, guyonan. Kamu kalau mau kurus langsing tinggal aja di rumah mertua sebulan. Nanti lu kurus kamu, masya Allah. Mertua jadi obat kurus, nggak boleh ya. Nah, jadi terimalah apa adanya mertua kita, mau galak, mau cerewet, mau apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu mertua itu nggak ada cerainya ya, nggak ada bekasnya mertua itu. Kalau suami istri banyak cerai, tapi mertua nggak ada cerai, tetap mahram. Ya, ada orang 10 kali kawin cerai, maka 10 kali dia punya orang tua ditambah 1 orang tua kandungnya, jadi 11. Ya, nggak boleh nikah sama mertua, nggak ada bekas mertua ya, begitu. Walaupun mertuanya masih muda, nggak boleh nikah sama mertua, walaupun sudah cerai sama istri ya, begitu. Karena mahram dia. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kamu dan hartamu anak laki milik ayah ibumu. Jadi umpama ibu saya mengambil mobil saya, mengambil motor saya, ya minta uang saya 20 juta, itu bukan hutang mereka. Saya nggak bisa nagih ke mereka. Ya, itu memang saya dan badan saya dan harta saya milik ayah ibu saya. Mau diapain? Ya, jadi begitu. Jangan sampai seorang istri nanti kok bapak ibu dikasih banyak gitu kan, aku nggak dikasih sedikit. Bapak ibu kok lagi butuh, lagi sakit sayang, ya lagi perlu banyak duit ya, atau bapak ibunya ada utang ya, kita bayarin lah gitu, bantuin bayar ya. Jangan kita makan rendang, ibu kita makan nasi sama garam, nah itu nggak benar ya. Jadi kita harus muliakan ayah ibu kita. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara, kalau dia sampai dalam usia tua dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahum uff, jangan berkata ah. Wala tanharhuma, jangan bentak ayah ibu. Wa qul lahuma qaulan karima, katakan yang baik-baik kepada ayah ibu. Katakan perkataan yang mulia. Masya Allah. Bagaimana beratnya ibu kita ya, mengandung kita, masya Allah. Wasainal insana 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan, bertaruh nyawa. Saya pernah kebetulan masya Allah tabarakallah ya, semua kehendak Allah. Saya 14 bersaudara, adik saya 13 orang. Meninggal 1, tinggal 12. Jadi ya, setiap hampir 2 tahun sekali atau setahun setengah, saya selalu menemani ibu saya melahirkan. Jadi saya tahu bagaimana beratnya melahirkan ya, dan saya sering menemani istri saya dulu waktu melahirkan. Ya, anak-anak saya itu, masya Allah, keluar, masya Allah darahnya banyak. Makanya benar Nabi SAW bersabda, ya, apabila wanita meninggal ketika melahirkan atau masa nifas, syahadah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu masya Allah. Memang benar perjuangannya orang tua itu. Makanya kualat kalau anak durhaka sama orang tua ini, terutama ibu ya. Makanya kita banyak minta maaf sama ayah ibu. Kalau sudah meninggal kita banyak doakan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Begitu masya Allah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan berkata jangan membentak, kemudian berkatalah yang mulia, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada orang tuamu. Apakah kau presiden, kau jenderal, kau menteri, kau dirjen, kau pengusaha kaya raya, ya,
kamu berderet, ibu ayahmu cuma lulus SD atau nggak bisa baca tulis, wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu karena kasih sayang, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan doakan ya Rabbi sayangi keduanya sebagaimana beliau berdua menyayangi aku sejak kecil. Ini Al-Isra 24. Jadi konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah, dia anak orang itu apa? Menghormati orang tuanya dan menghormati mertuanya juga. Jadi suami atau laki-laki yang saleh sayang dan hormat kepada ayah ibunya, sayang dan hormat kepada mertuanya juga. Subhanallah. Ya, ini berkah insyaallah. Ya, semua orang sukses itu berbakti pada orang tua. Dan sebaik-baik sedekah, infak, hadiah kepada ayah dan ibu. Jangan sampai kita dermawan royal kepada semua orang, tapi kepada ayah ibu pelit, kepada anak istri pelit, waliyadzubillah. Nggak boleh. Sedekah yang paling baik kepada keluarga, kepada ayah ibu, kepada istri, kepada anak, kemudian kepada adik kakak yang kekurangan, kepada keponakan, kepada ipar yang kekurangan, kepada sepupu yang kekurangan, ya. Itu dia, paman, bibi, om, tante yang kekurangan, itu sedekah yang terbaik. Dalam surah Al-Baqarah 215, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya pada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan Muhammad, infak yang baik itu untuk orang tua. Apapun yang baik yang baik infakkan untuk orang tua, falil walidain. Wal aqrabin, nah ini karib kerabat. Ya, yang dekat tadi saudara kandung, ya. Jangan sampai kita sedekah ke orang lain tapi adik kandung, kakak kandung kita melarat kita diamkan, atau kita punya ponakan yatim kita diamkan. Kita punya adik janda kita telantarkan, nggak boleh, harus kita sedekahi, ya. Dan kita sebagai laki-laki kalau ada saudara kita janda, ya harus kita nafkahi dia, kewajiban kita. Di samping orang tua pasti, ya. Kalau dia ada anak yatim, kita pelihara. Dan semua yang melihara anak yatim rezekinya dibanyakin sama Allah, diganti yang lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu dipelihara oleh ibu susunya siapa? Halimatus Sa'diyah. Ya, sampai masya Allah, sampai kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk, sampai apa rumput-rumput sekitar rumah Halimatus Sa'diyah banyak sekali, sampai badannya Halimatus Sa'diyah dan suaminya dan anak-anaknya gemuk semua, apa? Berkah, ya, rezekinya melimpah karena melihara anak yatim yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi ini apa namanya konsekuensi dari keutamaan kalimat tauhid, yaitu apa? Memuliakan orang tua, ya. Kemudian dalam ayat surah Al-An'am ayat 151 sampai 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini stempel Nabi. Kalau kita ingin tahu stempel, ya, stempelnya Rasulullah SAW kalau bikin surat kan ada stempel, ya. Ini surah Al-An'am 151 sampai 153. Ya, ini hadis sahih dari Tirmidzi. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad yang tertera di atas cincin stempel milik beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia membaca firman Allah tadi, surah Al-An'am 151 sampai 153. Panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, ya. Katakanlah, marilah kubacakan, ya, apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, apa? Yaitu jangan kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan dia, jangan berbuat syirik, berbuat baiklah kepada orang tua, ya, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah ini, karena apa? Di dalam anak itu ada kuota rezeki. Jadi kita ini, maaf dalam tanda kutip, numpang hidup sama anak sebenarnya, ya, anak istri. Ada hadis, innamatun syaruna turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu mendapat rezeki dan pertolongan Allah karena apa? Karena orang-orang lemah di antara kalian, yaitu anak dan istri kita. Jadi karena anak istri itulah Allah kasih rezeki kita. Apalagi kalau kita ditambah memelihara anak yatim, masya Allah, tambah lancar rezeki kita. Amin. Dan rezeki bukan hanya duit, rezeki apa? Ketenangan hati, kesehatan. Ya, kalau beras habis bisa beli, ya. Kalau uang habis bisa cari kita. Tapi kalau umur habis bisa nggak? Ngutang, beli. Makanya ini rezeki umur ini. Kenapa kita dikasih panjang umur? Supaya kita banyak bertobat, memperbaiki amal, menambah amal. Ya, banyak beristighfar atas dosa di masa lalu. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Kami akan beri rezeki mereka, ya, dan kami akan beri rezeki kepadamu dan mereka. Dan jangan kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Ya, jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya.
Ini surah Al-An'am 151 153 ini konsekuensi dari tauhid. Orang beriman tauhidnya benar, tidak akan membunuh ya kecuali dengan cara yang hak, misalnya apa, menyembelih hewan kurban ya, atau membunuh dalam jihad fisabilillah, perang agama ya. Kemudian apa? Kemudian demikian yang dimerintahkan Tuhanmu kepadamu supaya kamu paham. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ini hati-hati. Kalau ada janda cantik masih muda, ada anak yatimnya lagi 3, kaya raya, nah kita nggak boleh mendekati harta anak yatim. Karena ada bagian si istrinya itu ibunya 7/8 bagian anak yatim. Nah kita nggak, kalau kita pinjam harta untuk modal usaha, harta anak yatim itu harus kita kembalikan semua modalnya beserta keuntungannya. Kita nggak boleh ngambil untung dari harta anak yatim. Hati-hati ya. Apalagi yang jadi pengurus rumah yatim, yang jadi pengurus panti asuhan, hati-hati. Ya, boleh kita ambil paling maksimal 1/8. Ya, untuk apa? Untuk misalnya biaya sewa ya, rumah, atau misalnya untuk apa? Kendaraan dan sesuai operasional. Lebih dari itu haknya anak yatim. Ya. Jadi jangan sampai kita berlebihan, bahaya ini. Kemudian dalilnya surah At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu itu ya. Jadi yatim yang miskin perlu disedekahin. Yatim yang kaya gimana? Perlu dilindungi, diayomi, disayangi ya. Kemudian saudaraku dengan Allah, dan siapa orang yang menyayangi anak yatim maka akan berdekatan dengan Nabi SAW, tempatnya di surga. Siapa yang menangui, menyantuni yatim akan begini denganku di surga, kata Nabi sambil menempelkan jari tengah dan jari telunjuk beliau. Masya Allah. Dan orang pendusta agama, orang yang kasar, pelit ya sama anak yatim, waliyadzubillah. Ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu pendusta agama, syahadatnya bohongan, salatnya bohongan, puasanya bohongan, haji umrahnya bohong? Siapa dia? Yang membentak anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, bakhil bin medit bin polit, waliyadzubillah ya. Kemudian apalagi? Dan sempurnakan takaran timbangan dengan adil. Nah ini ya. Ini surah Al-An'am 151 153. Konsekuensi dari tauhid, tidak berbuat curang. Ya, tidak berbuat curang. Wailul lil mutaffifin, sampai Allah berfirman dalam surah Mutaffifin, celakalah orang curang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastafun wa idza qalu wazanuhum yukhsirun. Ya, kalau ditimbangin minta tambah. Kalau nimbangin orang ngurangin, ini curang. Ya, termasuk sekarang banyak manusia omnivora, pemakan segalanya. Semen dimakan, beton dimakan ya, besi dimakan, kertas dimakan, minyak, gas ditelan, diminum ya. Jadi omnivora, pemakan segalanya ya, Masya Allah. Perutnya jadi meledos. Akhirnya jalan aspal cuma dikeruk gini aja udah hancur. Tembok begini aja udah hancur. Karena dimakan semennya sama kontraktornya, sama bagian-bagiannya, itu kan udah jadi rahasia umum ya, Masya Allah. Uang demit dimakan setan, hati-hati. Ya, walaqad dara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kamu penuhi isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak mau menggunakan hati itu untuk melihat kebenaran. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak bisa melihat kebenaran. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga nggak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka orang lalai, waliyadzubillah. Al-A'raf 96 itu ya. Waliyadzubillah. Jadi siapa orang yang pikiran cuma duit, ya syahwat, harta, benda, perempuan di kepalanya, ya apa yang masuk ke mulutnya, pikiran cuma apa yang masuk ke mulutnya, maka nilainya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ya, maka kenapa manusia menjadi mulia? Karena apa? Laqad khalaqal insana fi ahsani tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, ya kan? Dikasih akal dan sebagainya. Tapi kami hinakan sehina-hinanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman ini yang bikin orang mulia. Wa amilis shalihat, banyak beramal saleh. Manusia mati, macan mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Bukan, meninggalkan nama baik. Ya, Bung Karno, Bung Hatta, Buya Hamka, ya, Jenderal Sudirman, semuanya ya. Kemudian apa lagi? Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol,
Ya, semua meninggalkan nama baik. Ya kan? Bung Tomo, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan nama baik apa? Muhammadiyah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Haji Asy'ari meninggalkan nama baik apa? Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Surkati meninggalkan apa? Nama baik apa? Al Irsyad, ya. Masya Allah. Jadi nama baik yang ditinggal. Kemudian apa lagi? Ya, banyak sekali. Buya Hamka meninggalkan sekolah Islam Al Azhar, Masjid Al Azhar. Kemudian Buya Hamka apa? Meninggalkan apa? Tafsir Al Azhar 30 juz. Beliau Masya Allah dihinakan di penjara oleh Bung Karno karena perbedaan cara pandang politik. Bung Karno setuju sama komunis, Buya Hamka nggak setuju sama komunis. Akhirnya Buya Hamka di penjara sama Bung Karno tanpa pengadilan, tanpa apa, langsung dijebloskan sampai menderita. Tapi Masya Allah, Buya Hamka tidak ada dendam, malah bersyukur ketika di dalam penjara 2 tahun, Buya Hamka bisa menyelesaikan apa? Tafsir Al-Azhar 30 juz. Jadi kalau kita sekarang Masjid Al-Azhar, masuk itu di tengah-tengah tuh banyak ya, di rak-rak bukunya, kitab suci Al-Quran, juga apa, tafsir Al-Quran Al-Azhar, karya susunan Buya Hamka, rahimahullah. Masya Allah. Saya sering kalau ke Al-Azhar, kadang itikaf, kalau lagi waktu senggang, ya, ke sana maghrib apa isya gitu ya. Sekalian pulang, sekalian mampir, nunggu isya, baca-baca tuh tafsir Buya Hamka. Masya Allah, rindu ya, Masya Allah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, apa lagi? Dan apa saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis sahih Bukhari dan Muslim, ini tentang apa? Tentang hak Allah dan Rasul. Jadi kalau kedudukan kalimat tauhid, ya, dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal ini sahabat Nabi yang pertama kali ditugaskan menjadi gubernur di Yaman, ya. Kemudian dalam hadis, kuntu radifa an-Nabi SAW. Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Jadi Mu'ad dibonceng pakai onta ya, pakai kuda gitu ya. Bukan pakai Honda atau Yamaha ya. Honda dan Yamaha belum lahir waktu itu ya. Nah, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW, himar ala himar, naik keledai. Faqala li, bersabda Nabi SAW kepadaku, kata Mu'az. Kata Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadari ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah kamu Mu'ad, apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hamba yang mesti dipenuhi Allah? Ya, qultu, aku berkata, kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, bersabda Nabi SAW, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah hamba menyembah Allah semata dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Ya, hak hamba atas Allah, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hambanya yang tidak berbuat syirik, yang tidak pasang sajen, sedekah laut, ngarung ke laut, ya, yang tidak berbuat syirik, datang ke dukun atau kepada tidak normal, ya. Nah ini, jadi sepanjang hamba tidak berbuat syirik maka tidak diadab. Kalau hamba berbuat syirik pasti diadab. Waliyadzubillah. Qultu ya Rasulullah, kemudian berkata Mu'ad, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia, kepada orang-orang? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kamu sebarkan kepada mereka, nanti mereka bersandar diri. Ini maksudnya apa? Saking besarnya faedah tauhid la ilaha illallah, sampai Allah akan mengamankan, menjadikan orang itu aman dari adab Allah. Ya, kalau ujian bukan adab, musibah bukan adab. Ujian musibah itu mengampuni dosa, teguran itu mengampuni dosa, dia kemudian apa, meningkatkan derajat. Tapi kalau adab, masya Allah. Bagaimana? Kaum Ad, kaum Samud, di dalam surah Al-Haqqah ayat 7 itu atau ayat 9, dikasih angin puting beliung 7 hari 7 malam dengan kecepatan yang tinggi sampai tidak tersisa lagi manusia dari suku Ad dan Samud. Ya, jadi itu kita lihat, kita kena kipas angin 5 jam aja terus-terusan, pusing kita masuk angin ya. Ini kena sampai hancur lebur mereka. Kemudian bagaimana kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang homoseks, waliyadzubillah.
dilemparin batu dulu, termasuk istrinya Lut, kemudian dibalik yang aliyah safilah, yang atas jadi di bawah. Dan sekarang kampung Sodom itu, negeri Sodom itu negeri yang tidak barokah, waliyadzubillah. Karena bumi itu marah kalau dia dipakai maksiat di atasnya. Dan kemarin beberapa tahun yang lalu kita lihat, maaf ya, di Palu dilikuifikasi oleh Allah, tanahnya di blender, ya. Jadi di blender, yang utara jadi selatan, yang selatan jadi utara, yang barat jadi timur, jadi barat, dibalik-balik. Masya Allah, idza zulzilatil ardu zilzala. Apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Ini semua tentara Allah. Bumi, angin, air. Air itu kalau kecil menjadi sahabat kita. Air kalau besar menjadi apa? Banjir bandang. Nabi Nuh di pegunungan, ya, kemarau, Allah kasih banjir, tenggelam itu gunung. Bahkan kaumnya Nabi Nuh menghina, mencela, mengejek Nabi Nuh. Ngapain bikin perahu di atas gunung di musim kemarau? Ternyata yang terjadi, Masya Allah. Allah kalau sudah mau, tinggal innama amru idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Cuma bilang jadi, udah. Masya Allah. Hati-hati, jangan merasa aman dari ujian Allah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ini penting sekali ya. Kemudian apa lagi? Di situ waliyadzubillah. Ini hadisnya sahih ya. Kemudian ada lagi apa? Kedudukan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu Masya Allah. Jadi orang yang bertauhid, sepanjang dia tidak berbuat syirik, maka semua dosanya diampuni. Ya, dosa syirik pun kalau dia sebelum matinya bertobat kepada Allah, meninggalkan kemusyrikannya, menghancurkan simbol-simbol syiriknya, jimatnya, isimnya, rajahnya, susuknya, ya, berhalanya dihancurkan, insya Allah masih diampuni. Karena dulu banyak sahabat juga mantan musyrik ya, kan sebelum menyembah Allah mereka menyembah berhala kan. Nah setelah masuk Islam dosanya diampuni oleh Allah, menjadi bertauhid murni. Ya, jadi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82 ini jaminan Allah ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman itu maksudnya syirik. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, rasa aman, mendapat keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah. Jadi nggak bisa iman dicampur syirik, itu nggak bisa, menyekutukan Allah ya. Nah, jadi iman itu apa? Ucapan hati, lisan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan, keyakinan niat karena Allah, dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, itu iman. Ya, jadi cuma ngomong aja, tapi perbuatannya syirik, ngomongnya la ilaha illallah, tapi perbuatannya datang ke dukun, datang ke para tidak normal, nggak yakin sama pertolongan Allah, yakinnya pertolongan dukun. Ya ada masalah bukan minta tolong sama Allah, minta tolong dukun, disantetin, disihir dan sebagainya. Kita ditolak, dukun bertindak, waliyadzubillah. Nah orang kayak gini rusak dia, ya makanya hati-hati. Walaupun dari kiai, haji, ustadz, habib, ajengan, tuan guru, tapi kalau ngasih jimat, wafak, isim, raja, susuk, penglaris, pengasihan, cekelan, gembolan, itu namanya dukun, ya. Kita dilarang mendatanginya. Ya. Baik, Afwan, Ustadz Yahya, ya. Mungkin udah jam 9 waktunya ya, udah sejam kita bicara ya. Ya sekitar itu. Jadi mungkin boleh dikasih kesimpulan juga nih, karena ini merupakan life skill buat umur-umuran kita juga gitu ya. Banyak sekali, Insya Allah tadi pengingat dari Ustadz yang paling utama, jadi untuk selalu mengingat kata la ilaha illallah ini, bagaimana nih singkatnya? Ya, secara singkat, jadi sebenarnya siapa orang yang bersyahadat la ilallah, sungguh-sungguh murni tauhidnya, diharamkan oleh Allah neraka. Ya, dalam hadis, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilallah yabtaghi bidzalik wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Jadi itu. Kemudian apa? Kalimat tauhid ini, masya Allah, la ilaha illallah ini sepele kelihatannya, padahal ini masya Allah lebih berat daripada langit dan bumi jagat raya ini. Nabi Musa diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ini hadis sahih ya, riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, berkata Musa, ya Rasulullah, ya Rabbi, maaf, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Wahai Allah, kata Nabi Musa nih, ajarkan sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Jadi
aku minta engkau ajarin satu kalimat ya Allah, yang dengan satu kalimat itu aku bisa berzikir dan berdoa. Kemudian qala Allah, berfirman Allah, ya, apa kata Allah, qala kul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah Musa la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalimat doa dan kalimat zikir juga. Qala, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gampang itu, gitulah kira-kira kata Musa ya. Kemudian qala, berfirman Allah Ta'ala, ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Allah berfirman, hai Musa, seandainya 7 langit dan penghuninya selain aku, ya, serta 7 lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi jangan ini. Baik. Ini la ilaha illallah. Jadi penting sekali. Dan la ilaha illallah ini, siapa orang banyak dosa sepenuh jagat, ya, kalau dia tauhidnya murni, maka dia akan masuk surga. Amin, dalam amin. hadis sahih ya. Iya. Ini banyak yang mengamini nih. Amin, amin. Iya benar. Ya udah, ayo silakan, Ya. silakan. Ada yang Baik, mau kalau dialog, gitu, silakan. Ustadz Yahya, semoga ini tadi yang disampaikan banyak sekali yang perlu kita ingat gitu ya. Namun intinya adalah jangan melupakan kata la ilaha illallah ini gitu ya, Ustadz Yahya. Masya Allah. Nah, untuk itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman. Mungkin bila ada yang ingin bertanya, waktunya memang tidak panjang karena udah semakin larut, sekitar 15 menit. Jam 9 ya. Ya. Jadi silakan buat yang mau bertanya, boleh raise hand atau kasih tanda tunjuk tangan, biar nanti boleh dibuka ininya apa mute-nya, unmute, di unmute. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Kalau belum, ini soalnya layarnya banyak, saya belum lihat. Kalau misalnya belum ada yang bertanya, kalau gitu ini keuntungan buat saya nih. Silakan. Ya, berarti saya boleh bertanya duluan. Silakan, Bang Iwan. Nah, kalau karena kita kan pasti banyak ya. Tunggu dulu ya, Kang Robi ya, saya dulu ya. Banyak nih tekanan-tekanan hidup, dan saya yakin nih di Celita nih jelang 50 tahun nih, banyak yang pengen muntaber aja nih, alias mundur tanpa berita gitu ya, mau kabur aja bawaannya karena tanggung jawab anak-anak, mulai ada yang masih kuliah atau mungkin tiba-tiba di pandemi ini terkena dampak gitu. Dengan meyakini la ilaha illallah ini, jadi apa yang bisa membuat kita lebih yakin lagi bahwa memang janji Allah adalah tidak akan meninggalkan kita yang bertauhid. Ya, baik, Bang Iwan. Tadi apa istilah muntaber ya, mundur tanpa berita ya. Masya Allah. Ya, baik. Jadi janji Allah itu pasti benar ya, pasti ditepati. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak salah janji. Jadi dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dikasih jalan keluar atas segala persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk tadi masalah anak kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih arah rezeki yang tidak disangka-sangka. Syaratnya takwa. Takwa itu menjauhi larangan dan menjalankan perintah semaksimal mungkin. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, subuh jangan kesiangan, duhurnya jangan keasaran, asarnya jangan ke maghriban, maghribnya jangan ke isaan, isanya jangan ketiduran, subuhnya jangan kesiangan ya. Kesiangan itu sekali 2 kali, kalau tiap hari namanya niat ya. Iya kan, as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Subuh itu pintu rezeki. Jangan tidur habis subuh. Dari subuh itu zikir, baca istighfar yang banyak. Istighfar itu wasilah melapangkan yang sempit, memudahkan yang sulit. Ya, dengan sebab istighfar. Bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Anak-anak kita tambah besar, perlu biaya dan sebagainya. Ngadu sama Allah. Anak ini bukan maunya aku ya Allah, maunya Engkau. Engkau lahirkan anakku ini karena maunya Engkau ya Allah. Ngadu aja, curhat.
Ud'uni astajib lakum. Ngadulah padaku, curhatlah padaku. Astajib lakum, aku kabulkan. Aku apa jawab nanti ya. Baik. Nah begitu. Nah, kasih rezeki aku ya Allah, mudahkan urusan anakku ya Allah. Apapun masalah, ada yang sakit minta sembuh, kayaknya kayak akal nggak sembuh. Tapi kalau Allah bilang kun fayakun, kayak siapa? Nabi Ayub itu 18 tahun sakit sembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Ya, ini tauhid ini. Dokter yang tahu penyakit sakit juga, mati juga. Saya sering sekali meruqyah dokter spesialis penyakit dalam, internis di RSP pernah itu umur 70 tahun. Beliau spesialisasi kanker getah bening. Beliau wafatnya persis kena kanker getah bening. Saya ruqyah, saya doakan hari ini, sepekan kemudian beliau wafat biidznillah ya di RSPP. Jadi itu paru-parunya kerendam air, habis ini di kemo, dia tahu semuanya nih bakal begini, habis itu meninggal. Masya Allah. Jadi, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang tawakal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal, pasrah total kepada Allah, Allah akan cukupi semua kebutuhannya, termasuk urusan anak kita. Dan urusan ini, kalau kita udah di atas 40, over 40 semua ya, pada mendekati 50 ya, atau mungkin ada yang 50 ya. Udah. Itu doanya apa? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, surah 46 ayat 15. La yaruddul qada illa doa, kata Nabi SAW. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Pertama apa? Doa. Pertama apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ini surah Al-Ahqaf ini doa khusus buat orang yang di atas 40 tahun, over 40, kita lah ya. Nah, ini, ya Rabbi, jadikan aku pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Bisa bersyukur juga pada orang tuaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardo. Ya Rabbi, bikin aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Yaitu apa? Bereskan anak cucuku, keturunanku ini. Bereskan keturunanku ini. Bereskan masalah dzurriyyah itu anak, cucu, cicit, canggahan. Kalau walad cuman anak aja kan. Kalau dzurriyyah itu sampai cucu, sampai cicit, sampai seterusnya. Baik. Aslihli, bereskan. Kita fisik melemah, tidak sekuat umur 20-an, tapi kebutuhan makin banyak. Maka kepasrahan dan bergantung kita kepada Allah harus lebih tinggi, lebih kuat. Lebih tinggi lagi gitu ya. Ibadahnya dikencengin. Afwan. Nanti sekarang banyak orang yang bukan menyepelekan artinya ikhtiar dan usaha ya. Semua itu baik sekali karena Allah memerintahkan hal itu. Tetapi jangan lupa, yang ngasih rezeki itu Allah. Dekatin Allah dengan cara-caranya. Yang sunnahkan oleh Nabi SAW. Pemancing rezeki itu istighfar, tahajud, sedekah, terutama kepada orang tua, kepada kerabat, ya, kepada anak yatim yang miskin, ya. Kemudian apalagi? Baca Al-Quran, baca istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nggak ada, Masya Allah. Udah dia berbuat dosa, ninggalin kaumnya kan, dakwahin bertahun-tahun nggak mau nggak mau bertauhid, masih nyembah berhala terus. Nabi Yunus ngambek kan, akhirnya melaut, mau pindah pulau di kapal. Ini kapal mau tenggelam nih, ada yang maksiat, diundi berkali-kali, Yunus terus yang keluar. Nah, akhirnya Yunus suruh nyebur ke laut kan, Allah selamatkan dalam perut ikan berhari-hari, nggak makan, nggak minum, nggak ada oksigen, nggak ada cahaya, nggak ada rezeki. Istilahnya kan secara akal harusnya mati ya, tapi Allah ajarkan satu doa. Dengan itu dia bisa bernafas, dia bisa makan, bisa minum, dia bisa melihat cahaya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu dalam surah apa itu? Al-Anbiya kalau salah ya. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadz dzalimin. Aku termasuk orang zalim. Banyak dosa, banyak maksiat. Dosa ini yang bikin rezeki seret. Dosa ini bikin banyak kesulitan. Ya. Nah, jadi subhanaka maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz dzalimin. Aku termasuk orang zalim. Nah, sampai Nabi SAW bersabda, siapapun orang berdoa, diselingi, ditambahi, diawali, diakhiri dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka doanya dikabul Allah. Jangan lupa sholawat ya. Saat waktu doa apa? Nih, kita harus yakin dengan doa nih. Sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah jangan ngobrol. Doa. Kita di masjid, antara adzan dan iqamah berdoa. Sholawat dulu, baca Asmaul Husna sebisa kita. Ya, Asmaul Husna yang paling sering disebut Nabi, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha Berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta super pertolongan. Dan sekali lagi, rezeki bukan cuma uang.
ketenangan, penyelesaian masalah, dan sebagainya. Ada seorang teman, dia hutangnya ratusan juta, dia minta lunas hutang, caranya gimana? Si krediturnya membebaskan hutangnya, di write off. Itu juga cara Allah. Ya, jadi masya Allah. Ada lagi cara Allah ngasih rezeki, dia nggak punya duit, anaknya dikasih apa? Beasiswa, selesai dah urusannya kan. Ada lagi apa? Itu cara-cara Allah yang nggak masuk akal ya. Jadi ada blessing in disguise, hikmah-hikmah tersembunyi dalam kehidupan kita yang nggak bisa masuk akal. Dan dalam hidup ini jangan pakai akal aja, harus pakai iman. Sebagaimana hidup kita ini, ya kita hidup itu kan karena iman. Coba, kok bisa kita bayi sampai bisa gede gini? Ya, coba. Ini siapa yang bikin begini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kumpul dulu SMA 70 tahun 91 sampai sekarang udah berapa tahun ya, Ki? Ya, udah 30 berapa tuh ya? 30 tahun ya? Udah tiga ya? Masya Allah. Bisa kumpul lagi. Ini siapa yang ngumpulin kalau bukan Allah? Karena Allah punya nama Al-Jami yang maha mengumpulkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalau Allah kehendak. Yang menyatukan ini Allah, bukan kita. Subhanallah ya. Kemudian Allah gerakkan hati kita semuanya, kita bisa kumpul. Jadi yakin Allah itu besar, Allah itu ada. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan kecilkan Allah, besarkan Allah. Makanya sholat Allahu Akbar yang pertama kali. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allah maha besar. Selain Allah kecil, diriku kecil. Yang besar hanya Allah, yang kuasa hanya Allah. Masalahku kecil. Ya, yang besar Allah yang ngasih masalah, ngasih ujian. Pasti lulus. Janji Allah. Jangan sampai stres, galau, jangan. Ya, pasti lulus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi kecuali sekemampuan kita. Jangan sampai kita ini berat, jangan. Kecil, hati-hati nih. Omongan itu doa, afirmasi ya. Afirmasi yang positif. Ya, prasangka, praduga itu jadi doa. Sehat, sembuh kuat gitu ya. Bahagia gitu, optimis, jangan sekali-kali pesimis, jangan sekali-kali bersangka buruk pada Allah ya. Sesulit apapun itu kecil buat Allah. Allah balikin siang malam aja gampang ya. Allah ngidupin matiin orang gampang, ngasih rezeki orang gampang, memuliakan orang gampang, menghinakan orang gampang. Itu surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Wahai Allah, engkau raja segala raja. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki. Ya, wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudillu man tasya, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Itu doa tauhid itu. Surah Ali Imran 26. Itu boleh dibaca bolak-balik ya. Baik, bolehkah baca doa dalam sujud? Boleh, doa Al-Qur'an. Oke. Niatnya baca doa. Kalau baca Al-Qur'an ketika sujud nggak boleh. Tapi baca doa boleh. Iya, maaf nih Ahi. Iya. Baca lagi nih, bisa sampai subuh nih kita ngobrol. Ya, Afwan, Ustadz, ini masih ada pertanyaan yang lain nih dari teman kita, ada Reni ini yang bertanya. Jadi Reni bertanya, kalau kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah pada saat sakratul maut, itu beliau sempat mendengar bahwa kita akan husnul khotimah. Ya. Atau bagaimana Ustadz? Hadisnya sahih. Dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir kalam ucapannya la ilaha illallah sebelum wafatnya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Makanya disunnahkan kita kalau ada orang yang mau meninggal, kakinya udah dingin, kesadaran sudah hilang. Baru 3 hari yang lalu saya mentalkin atau lewat handphone, ada seorang di rumah sakit udah antara hidup dan tidak ya. Itu talkin la ilaha illallah. Walaupun beliau sudah koma, sudah nggak bisa ngomong, udah nggak sadar katanya ya. Tapi telinganya dengar. Buktinya apa? Suka nangis, keluar air mata. Ya, apalagi kalau orang tua dengan anak, suami dengan istri, kan udah puluhan tahun ya lahir batin, itu ikatan hatinya kuat, ta'liful qulubnya. Kemarin itu yang menunggu anak perempuannya. Ibunya umur 71 tahun, paru-parunya udah kerendam air, ada masalah di otak ya. Nah, itu akhirnya saya coba ya, Mbak, tolong dituntun ya ibunda dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, sekarang saya contohin lewat telepon ini di speaker. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Jadi gitu. Ini siapa nih? Okay. Bang Akhi Zen ya. Ya, jadi Zen jadi juga gitu, ditalkin.
Jadi benar, memang hadis sahih. Jadi tanda husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau meninggal. Ada keringat di dahinya, ya. Kemudian ada lagi al-mukmin yamutu bi araqil jabin. Orang beriman itu mati dengan keringat di keningnya. Biasa orang yang serangan jantung, dia orang baik insya Allah ya, itu ada keringat ya. Kemudian apalagi dia meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, ya. Tetapi kalau dia orang kafir, orang dolim meninggal di hari Jumat ya nggak ini ya, kecuali Allah sudah mengampuni dosanya. Maksudnya begini, ada hadis seorang muslim, mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatil jum'ah illa waqallahu min fitnatil qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah bebaskan dia dari siksa kubur. Itu hadis. Nah, kalau orang kafir meninggal hari Jumat ya nggak ngaruh karena dia kafir ya. Kalau kafir tetap kafir kan. Diterimakan iman Islam. Kemudian apalagi meninggal dalam keadaan sakit perut, sakit kena wabah, sakit dada, perut, apa aja tuh isinya, jantung, liver, ginjal, ya, limpa, apalagi semuanya deh ya. Nah, itu semua penyebab husnul khatimah. Kemudian apalagi mati meninggal berbeda berapa perkara tuh, membela harta, membela keluarga, membela kehormatan diri, membela agama, ya itu mati membela itu semua karena Allah, mati syahid. Wanita yang meninggal ketika melahirkan dan nifas, mati syahid, ya. Tertimpa bangunan, tenggelam, itu mati syahid. Jadi jangan sampai kita berpikir orang yang meninggal ketabrak, ketimpa bangunan, kebakar itu kan hancur ya fisiknya ya. Itu su'ul khatimah, bukan. Dulu Sayyidina Hamzah, paman Nabi SAW, badannya dimutilasi kan, dicincang oleh Wahsy atas perintah Hindun karena dendam itu kan di perang Uhud. Tapi beliau Masya Allah jasadnya masih utuh, ya. Sampai padahal 1400 tahun kan Uhud pernah banjir tuh makam syuhada ini kan. Jadi jangan lihat fisiknya, jangan, tapi rohnya dia kembali pada Allah. Yang tenggelam matinya kan maaf jasadnya dimakan ikan udah kan. Nah, jadi jangan kita ngejudge, oh dia matinya tenggelam pasti jelek, oh enggak tabrakan dia jelek, jangan. Bisa jadi itu malah sebab dia husnul khatimah ya, begitu. Termasuk yang sakit stroke, sakit cancer, sakit HIV, sakit TBC sampai parah, badannya tinggal kulit sama tulang. Saya sering ngeruqyah di rumah sakit Darmais ya, kanker. Itu Masya Allah, sampai tulang sama kulit aja. Itu mereka mulia justru. Kita tidak lebih suci dari mereka. Masya Allah. Karena penyakit itu mengampuni dosa. Masya Allah. Sampai seperti itu. Dan ahli musibah itu besar sekali pahalanya. Kemudian tadi pertanyaan Akhi Zain, apakah istri? Nah ini gimana nih? Ini dia nih. Ini kayaknya Akhi Zain ada rencana kayaknya, curiganya nih. Ustaz, amin, ya. Amin. Mudah-mudahan dikabul Allah. Dimudahkan, dilancarkan. Amin. Ya, jadi apakah kita akan bertemu dengan almarhumah istri kita di akhirat apabila kita menikah lagi? Baik, terima kasih. Bertemu iya, insya Allah. Karena sesama muslim ya, di dalam surah At-Tur ayat 21 dan 22 itu. Jadi kita dipertemukan dengan keluarga kita. Jangankan istri ya, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, cicit itu diketemukan nanti. Dan kita saling mengenal. Surah At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan keturunan mereka yang beriman juga, ya. Nah, kemudian yang kafir tidak. Ada kan kayak Nuh dengan anaknya tuh, anaknya kan tidak taat pada Allah ya. Atau Lut, Nabi Lut istrinya kan durhaka, kafir ya. Itu tidak dikumpulkan di surga. Nah, dengan istri kita yang sudah wafat atau suami sudah wafat ketemu di surga, ketemu. Nah, kalau jadi suami istri tidak, kecuali seseorang tidak menikah lagi. Ya, kematian suami misalnya. Si wanita ini, janda ini tidak menikah lagi. Nah, dia ketemu. Jadi seseorang dikumpulkan dengan pasangan hidupnya yang terakhir. Gitu, hadisnya sahih. Jadi kalau Akhi Zain nanti menikah lagi, insya Allah amin, dengan solihah, wanita solihah. Nah, nanti suami istri dengan suami istri yang terakhir tadi nanti. Nah, sedangkan istri yang sudah wafat nanti ketemu di surga, tapi bukan sebagai suami istri. Jadi dan di surga tidak ada rasa marah, tidak ada cemburu ya, senang semua. Jadi suami istri di dunia sampai di surga, suami istri yang terakhir. Itu hadisnya begitu. Ya, hadisnya begitu. Nah, kemudian di sana tidak ada cemburu, tidak ada jealous, tidak ada BAB, tidak ada BAK. Keringetnya wangi, subhanallah. Ya, keringetnya wangi. Baru kepengen ada, Masya Allah. Baru kepengen ada, kepengen buah, apa? Nggak usah petik, langsung ada, ya, subhanallah. Pengen apa aja ada, Masya Allah. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata kesenangannya, tidak sampai kepada pikiran kita,
terjangkau pikiran kita, tidak pernah didengar telinga. Kenikmatan di surga seperti itu. Ya. Jadi gitu akhi Zain ya. Jelas ya insyaallah ya. Baik, apa mau diteruskan lagi? Silakan yang mau ada berdialog silakan. Ikut dialog Ustaz. Ya, silakan. Melanjutkan pertanyaan Ahzen tadi ya. Afwan, nih selama ini yang saya pahami itu berlaku untuk wanita ya Ustaz. Kalau misalnya suaminya meninggal terus menikah lagi, itu yang jadi suaminya adalah suami terakhir. Tapi kalau laki-laki itu istrinya meninggal dan dia menikah lagi, itu dia akan bertemu istri yang pertama dan istri kedua akan menjadi istrinya gitu. Ini mohon maaf Ustaz. Yang saya pahamin selama ini kayak gitu. Mungkin ya benar. Ini Ahi Kariski. Ya. Betul. Iya benar Ahi. Antum benar. Surah Yasin 56. Itu dalilnya. Jadi benar. Hum wa azwajum fi dilalin ala arwaiki muttaqiun. Hum itu mereka laki-laki, hum wa azwajuhum dan istri-istri mereka. Ya, benar antum. Jadi yang perempuan dapat suami yang terakhir, kalau yang laki-laki maaf ya, dapat semua istrinya. Tetapi sekali lagi, itu langsung senyumnya gede itu. Ya, nah kemudian nanti apa maaf, laki-laki maaf ya, jangan marah yang perempuan ya, karena bahagia juga sana. Ditambahin lagi, ada hadis 70 bidadari. Ya, ada hadis. Jadi ditambahin 70 dan di samping istri mereka di dunia. Jadi istrinya jadi permaisuri di surga, ditambah bidadari dari yang lain. Dan di sana maaf, selalu maaf ya, ini hadis ya, bukan porno ya. Wanitanya selalu virgin, ya. Terus laki-lakinya selalu perjaga, maaf, selalu bangun, tidak pernah tidur. Alif terus, tidak pernah bau. Subhanallah. Ya, selalu kuat, tidak pernah lemah. Subhanallah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa ya. Jadi tenang aja ditunggu undangan ini ya Hizen ya. Nanti kita datang rame-rame deh ya. Iya, kita anterin deh. Karena beliau masih bingung nih mau pilih yang virgin atau mau pilih yang bingung, banyak pilihan ya. Ada pilihan. Istiqoroh ya. Iya. Nah, satu pertanyaan lagi mungkin teman-teman yang masih mau berdiskusi, mumpung ada Ustadz Yahya nih dan juga Masya Allah, rame nih. Mungkin tadi Akhi Robi mau nanya kayaknya. Hai Robi, gimana kabar? Assalamualaikum. Waduh, maaf lahir batin nih, udah lama gak ketemu nih. Robi Mas Agus Ibrahim. Atau sehat antum Mahi. Afwan, tadi kimute. Kata Ustadz, Afwan, anak baik. Ya, silakan pertanyaannya. Ini mungkin Ukti lain dulu kali, baru nanti ya, mungkin Ukti yang lain boleh dipersilahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, mumpung Ustadz Yahya juga menyiapkan waktu 24 jam katanya. Enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suami saya mau tanya, boleh ya Tat ya, sebentar silakan. Ya. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kami memang Pak siapa? Saya Ismi Roni, Ustaz. Roni, Bang Roni, gimana sekarang Roni? Ya, Ismi Roni. Nah, ini tadi Ustaz sampaikan bahwa perihal terkait dengan yang mengundang rezekinya dari Allah Ta'ala adalah adanya amal ibadah seperti qiyamul lail, puasa dan lain-lainnya ya Ustaz ya. Nah, terus kemudian untuk menghati-hatikan diri kita terkait dengan salahnya niat nih, khawatir meleset, ada keterangan yang menyatakan bahwa tidak boleh. Ada jangan sampai kita melakukan amalan akhirat untuk dunia. Nah, ini untuk mendudukkan apa hal ini biar kita selamat nih Ustaz. Bagus. Kira-kira gimana tadi yang lebih pasnya gimana? Bagus. Bagus. Masya Allah, bagus. Syukur nih. Jadi jangan sampai kita was-was, ragu-ragu dalam
hidup yang singkat ini ya, dengan jaminan rezekinya Allah. Ya, kita ibadah ikhlas saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata dzalika dinul qayyimah. Kami tidak perintahkan kecuali apa supaya kita ini beribadah kepada Allah dengan mukhlis, ikhlas. Perkara rezeki sudah dijamin Allah. Yakin aja kalau bertakwa pasti rezeki itu datang. Yakin kalau kita qiyamul lail insyaallah ya, terus apa 5 waktu berjamaah di masjid yang laki-laki ya. Kalau perempuan sebaik-baik tahu sholat di rumah tempatnya. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita sedekah, itu yakin dikasih rezeki oleh Allah. Dijamin ya. Dan rezeki bukan hanya uang, solusi jalan keluar dan sebagainya, Pak. Kemudian di dalam surah surah apa itu ya? Fatir, surah 35 itu 930, innal ladzina yatluna kitaballah. Ini jaminan Allah. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, ya, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, ya, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, ya. Gimana? Dan menginfakkan sebagian rezeki yang berikan kepada mereka, ulaika tijaratan dan tabur. Mereka mendapatkan perdagangan yang tidak merugi. Mendapatkan perdagangan yang tidak merugi. Maksudnya apa? Keberkahan, kelancaran rezeki. Coba dibuka surah 35 itu 930. Ya, mendapatkan perdagangan yang tidak merugi dan ditambah rezekinya. Ya, surah 35 itu 930 itu. Ya. Jadi saudaraku dengan Allah, banyak jaminan Allah, ya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah binatang melata di bumi pasti ada rezekinya. Ya. Dan jadi sekali lagi benar antum akhi, kita ibadah jangan sampai niatnya rezeki atau maaf niatnya duit, jangan ya. Misalnya kayak apa namanya, maaf ya, lu kan pengen rumah ini 3 miliar, lu sedekahin dong 100 juta misalnya, kan dulu ada yang model gitu ya. Nah, tapi sedekahnya harus ke dia gitu ya. Ternyata ada niat udang di balik rempeyek, itu bahaya sekali itu. Dan jadi jangan sampai kita memastikan ini baik buat kita, belum tentu rumah itu baik buat kita. Gue pengen ini nih, CR-V, Honda CR-V yang terbaru nih, modelnya bagus nih misalnya. Ya, gue pengen ini, niatin nih yang ini. Belum tentu CR-V itu bagus buat kita. Ya, atau pengen Lamborghini yang terbaru nih. Belum tentu Lamborghini itu terbaik buat kita. Makanya ada sholat istikharah, ada sholat apa istikharah, meminta terbaik kepada Allah. Ya. Atau misalnya wanita, misalnya seorang mau menikah gitu ya. Ini bagus buat kita, belum tentu baik menurut kita. Kita istikharah dulu. Ya, istikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Allah habis sholat sunnah 2 rakaat kita doakan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika as'aluka fadlikal adim. Aku minta pilihan terbaik kepadamu ya Allah. Gitu. Ya. Jangan sampai betul antum akhi kita was-was. Jadi ibadah itu ikhlas saja karena Allah, nanti rezeki pasti dijamin Allah. Ya, jangan keluar ada. Kita doa aja langsung minta sama Allah, boleh. Untuk nasib lakum, misalnya doa ya. Apa aja isi hati kita, masalah kita, ya, bulan-bulan kita curhatkan sama Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoa pada aku kabulkan, gitu. Ya, wa idza sa'alani ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Mu bertanya padamu, aku inni qarib, fa inni qarib. Putus ya. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal dari Ustadz Yahya. Sambil menunggu sebentar beliau bisa bergabung kembali. Kita masih menantikan sebentar, tapi
Masya Allah, terima kasih banyak. 29 tadi, banyak juga teman-teman. Ini sebuah awal yang baik untuk kita bisa bersilaturahmi bersama. Namun kita juga masih menantikan apakah kita pastikan dulu nih panitia, kira-kira Ustadz Yahya bisa bergabung kembali bersama kita atau tidak. Tapi mohon teman-teman jangan Sudah masuk leave. Ustadz Yahya. Oh, sudah masuk. Silakan Ustadz, dilanjutkan dan mungkin kita bisa masuk ke mendoakan teman-teman dan juga kita semua nih Ustadz, karena di jelita alias jelang 50 tahun atau mungkin ada yang udah 50 tahun ini banyak juga tantangan-tantangan yang juga harus didapatkan dan mungkin mesti mengingat kembali. Dan terima kasih banyak, ini memang kita diingatin lagi untuk kembali bertauhid gitu ya, dan ini penting sekali bagi kita umat muslim. Silakan Ustadz Yahya, mungkin bisa dibantu kita didoakan teman-teman semua. Punten Ustadz Afwan, itu mic-nya belum terbuka, belum di-unmute. Mungkin audionya juga sedikit terganggu. Oke, nampaknya keluar lagi ya. Iya, keluar lagi. Mungkin akhir isi mungkin ada tambahan. Nah ya, mungkin bagaimana? Apa kita langsung aja, karena di kesempatan yang baik ini juga Akhi Rizky dan juga Akhi Fernando Yosi nih, alias Pak Ucup, ada juga mau mensosialisasikan, ternyata syukur alhamdulillah 791 juga sudah bergabung lagi nih. Ustadz Yahya, bisa dibuka mic-nya atau ada gangguan sinyal untuk audionya? Tapi luar biasa. Bagaimana kira-kira Akhi Robi boleh ditanyakan? Ya, atau Akhi Ustadz Ucup. Oh, langsung aja ya. Gitu ya. Jadi selepas tadi kita mendengarkan Ustadz Yahya, kita mau sedikit mendengarkan ada sosialisasi bahwa 791 juga sudah memiliki satu yayasan yang tentu akan segera disampaikan langsung sama ketuanya. Ini ada Akhi Fernando Yosi alias Ucup. Boleh dibuka kameranya mungkin, Akhi Ucup. Nah, ini dia. Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abdi Wan atas kesempatannya, dan juga Ustadz Yahya udah live lagi ya. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan masih ingat. Banget sih, kayaknya ngantuk banget. Halo? Ini protes aja nih. Iya. Mudah-mudahan teman-teman asik aja. Baru mau ngomong. Having fun aja. Siap. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat dengan saya. Kalau yang nggak ingat, kita kenal. Oke. Ya. Nama. Ya, halo. Apakah jelas suaranya? Masih terdengar jelas. Jelas. Ya. Ya, Ucup. Ya, siap. Nama absen saya Fernando Yosi. Cuma di SMA nickname-nya tuh Ucup Simuk. Nah, dulu pakai kumis, cuma lebih tebal dari yang sekarang nih. Mudah-mudahan masih pada ingat. Dulu di SMA saya kelas 1 18, kelas 2-nya 2A15, kelas 3-nya 3A13. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah sekelas ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat. Baik, ini kita langsung aja mau memperkenalkan Yayasan Sahabatun Nasabit. Udah bisa langsung share screen ya, B?
Bisa coba langsung di-share. Oke, apakah sudah terlihat? Ada, sudah. Oke, Mungkin di full minta screen kali ini masih ada kotak-kotaknya. full screen sebentar. Oh enggak juga nggak apa-apa lah. Tunggu dulu nih, gaptek dikit. Gaptek apa masalah mata? Hah? Kecil-kecil tulisannya kurang kelihatan. Masa kecil sih, di tempat gue udah gede nih. Oh gitu. Oke, ntar. Rasanya ini udah full deh. Masih Yaudah, kecil-kecil lanjut. ya? Nggak apa-apa. Lanjut, cuma ada Lanjut aja kotaknya ya, aja sedikit sorry, udah ganggu. malam. Ya udah. Kotak yang mana, nama-nama? Udah, langsung aja. Ya, langsung aja. Oke, langsung aja ya. Siap. Oke. Lanjut ke next-nya. Kita latar belakang ya. Awal ide untuk mendirikan Yayasan Sahabatun Nasabit ini adalah intinya kita mau menambah amal dan pahala di surga selain didoakan oleh anak yang saleh, terus juga ilmu yang berguna dan harta yang dibelanjakan oleh Allah. Nah, lembaga itu adalah maksudnya kita untuk mencapai itu semua, maka kita membentuk lembaga. Dalam hal ini kita memilih zakat, infak, dan sedekah. Itu salah satu caranya. Seperti di Quran surah Al-Anfal ayat 60, apa sahaja yang kamu infakkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Lalu di surah Al-Baqarah ayat 265, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah melihat apa yang kamu perbuat. Maka ide ini dicoba didiskusikan dengan beberapa rekan dekat dulu ya, sejak tahun 2017. Namun ide ini baru bisa terlaksana di 2020. Ya, tanpa disadari ya pandemi ternyata membawa berkah ya. Yayasan ini akhirnya kita resmikan lah setelah 3 tahun ya. Visi dari Sahabatun Nasabit adalah menjadi lembaga amal zakat profesional dan amanah dalam menyantuni anak yatim dan duafa untuk menjadi generasi cerdas dan bertakwa. Misinya adalah mengoptimalkan program untuk pemulihan anak yatim, duafa, dan hafiz Quran, mengoptimalkan pengumpulan dana dan penyaluran dana donasi untuk anak yatim, duafa, dan hafiz Quran, mengedukasi masyarakat untuk memuliakan anak yatim, duafa, dan hafiz Quran. Nah, ini kita kebanyakan anak yatim karena sesuai dengan nama Yayasan Sahabatun Nasabit. Tunas sabit ini yang dimaksudkan adalah tunas itu kan akar ya. Nah, akar ini ya kita konotasi analogikan dengan anak yatim lah atau anak-anak mondal lah. Lalu kita daftarkan, ini legalitasnya, jadi kita sudah resmi, sehingga teman-teman kalau mau menyalurkan zakat, infak, dan sedekah tidak ragu-ragu lagi. Pengurusnya ini terdiri dari Ustadz Kariski, Ketua Pengawas, Ustadz Robinki, anggota pengawas barusan dia left ya. Lalu Ustadz Donan, Ketua Pembina, saya sendiri Ketua Umum, lalu ada Ustazah Miskiah, Wakil Ketua. Nah, ini Ustazah Ria Mansur, Bendahara, sama Abi
atau Buya Irson, sekretaris, dan Dani Firmantara, anggota. Nah, ini adalah sebenarnya gini, lembaga amal zakat itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah kelas ini ada kriteria tertentu yang harus dicapai. Nah, sementara ketika kita mendirikan yayasan ini, kita melihat saat ini belum mampu untuk kriteria LAS tersebut, sehingga kita setingkat di bawah LAS, yaitu UPZ, yaitu unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini dia harus mempunyai induk. Nah, saat ini kita berinduk atau bermitra dengan BMM. BMM itu Badan Muawiyah Muamalat. Ini anak perusahaannya dari Bank Muamalat yang bergerak di bidang LAS ya, lembaga amal zakat. Nah, ini nih yang tengah nih, cover boy nih. Pada masanya nih cover boy nih. Ustadz Kariski ini. Saja Datuk. Ya di mana tuh. Nah, ini milestone kita 2017 masih brainstorming, 2020 udah mulai proses legalitas, lalu bulan April di 2021 resmi berdiri. Dan bulan Mei kita menandatangani kesepakatan dengan tadi ya Badan Muamalat. Nah, pada periode April dan sampai dengan Desember, alhamdulillah kita menerima zakat, infak dan sedekah, dan juga operasional kurang lebih sekitar 140 juta, dan kita sudah salurkan dana alhamdulillah sebesar 58 juta. Dana ini yang kita salurkan terdiri dari zakat, infak dan sedekah. Nah, rencana di 2022 kita akan memperkuat program-program baru, lalu mengembangkan website kita ya, karena saat ini website kita masih basic banget. Nah, ini rencananya kita akan kembangkan ke fase 2. Ini kegiatan-kegiatan kita, contoh-contoh kegiatan kita. Oh iya, nah websitenya kita itu adalah sahabatunnasabit.org. Tinggal cek di Google, gampang itu langsung ketemu. Ini adalah beberapa gambaran ya, penyaluran distribusi dari donasi-donasi, juga donasi dari rekan-rekan alumni 7091. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Nah, donasi tersebut kita salurkan tidak hanya di Jakarta, tetapi ada yang di Jepara juga, di Banten gitu. Kita coba distribusikan. Juga membantu pesantren ini, pada pesantren Hidayatul Falah ini dulunya dia kebakar lalu mau dibangun lagi. Alhamdulillah Yayasan Tunasabit juga ikut berkontribusi untuk membangun MCK saat itu. Ini juga kegiatan wisuda santri, dan juga ada kegiatan Jumat Barokah. Yang biasanya sama Ustadz Hendro tuh ya, Jumat Barokah. Jumat Barokah kebetulan di sini alhamdulillah ada Ustadz Hendro, Ustadz Kariski itu juga ada ya. Ya sebenarnya idenya bagus. Kita juga mencoba untuk bekerja dengan teman-teman alumni 70. Apabila ada yang bisa kita kerjasamakan, kita kerjasamakan. Ya contohnya itu tadi ya, Jumat Barokah gitu kan, dengan rekan-rekan kita sesuai tadi anjurannya Ustadz Yahya kan, kalau ingin bersedekah ataupun buat
baik adalah ke orang-orang terdekat dulu. Nah, ini pengurusnya kurang lebih seperti ini. Ini kembarannya Surya Paloh nih, yang paling kiri nih. Hari ini dia nggak hadir. Ini aktif masih sekarang orangnya. Hah? Masih Yang ada itu ya? ya, yang I Octavian itu ya namanya. Octavian, betul. Jadi Datuk, mohon maaf mungkin boleh sedikit nambahin ya. Jadi tadi di awalan Abi Iwan bilang 7091 memiliki yayasan. Mungkin kedengarannya, mohon maaf nih Abi Iwan, kayaknya itu kurang pas ya, takutnya ada yang salah paham. Ya. Jadi yayasan ini sebenarnya nggak mewakili angkatan sih kita, cuman qadarullah dengan izin Allah ya, itu yayasan yang dibentuk dari ya teman-teman SMA kita semuanya gitu. Tapi itu kita sebagai personal aja. Ya harapan kita sih memang teman-teman di 7091 ini bisa banyak berpartisipasi. Tentu bisa lebih luas lagi sih harapannya, bahkan lintas angkatan, bahkan lebih luas lagi lah insya Allah. Ya, jadi ini salah satu jalan untuk kita semua juga sebenarnya untuk mungkin bisa membelanjakan sebagian rezeki kita di jalan Allah gitu kan. Jadi penyalurannya bisa lewat Yayasan Tunasabit gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi gitu kan. Seperti itu sih. Gitu kan? Ya nggak? Coba I Octavian. Ya, saya mendengarkan Pak Ustaz, Pak Buya Kariski. Ya, Octavian ini lagi sibuk pemilu terus ya. Buya Irson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Ya, tadi ada Pak Haji juga, Pak Haji saya, Pak Haji Indra ini. Saya belum menyapa. Ada Pak Ustadz Boyke Al Sawangan. Terus kita bersyukur teman-teman yang lainnya. 30 tahun. Ini teman-teman saya semua ini, Buya Kariski. Ya. Nggak, udah itu aja, sudah menambahkan tidak perlu menambahkan, kayaknya udah berlebihan tadi juga. Datu Ustadz kita Fernando Yosi sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ya. Biasanya wajahnya kelihatan nih. Hah? Biasanya wajahnya kelihatan. Harus dibuka biar ini. Nggak kena, nggak ngumpet. Irson yang mana sih yang kayak? Tadi jenggotnya nggak kelihatan. Adem kan? Hitam putih kan? Tadi dicuci dosanya sama Ustadz Yahya tadi begitu dengar. Gini nggak makan stiker nih. Maaf saya mau mematikan kamera, tapi soalnya tadi takutnya Ustadz Yahya karena jenggot saya agak sedikit dari paus, takutnya nanti bersaing takutnya ya. Makanya saya tadi mematikan kamera, begitu Buya Kariski. Ya, terima kasih. Saya matikan kembali ya. Baik, jadi apa yang mau ditambahin? Mau menanyakan yang tadi ya disampaikan Ucup. Itu kalau misalnya kita memberikan zakat, mungkin bisa dijabarkan bahwa ini menjadi pengurang zakat pajak ya. Pajak kan. Jadi kalau misalnya kita bagus sekali. Udah bisa mengeluarkan itu ya berarti ya. Betul. Iya. Sudah. Nanti kalau mengeluarkan zakat itu udah kita akan kasih istilahnya tuh tanda bukti ya buat potongan pajaknya. Iya, supaya jadi potongan pajak yang kita SPT 21 itu kita bisa kurangi karena kita udah salurkan melalui zakat. Karena ini teman-teman saya yang di luar SMA 70 maupun klien-klien saya kan pasti berminat kalau mereka bisa mengurangi pajaknya gitu. Oke, masih ada yang mau disampaikan lagi, Ucup, atau mungkin kalau ada teman yang mau bertanya boleh? Ini boleh. Ini sebentar kita ini dulu ya. Ini ada sebentar. Ada sedikit cuplikan. Mudah-mudahan teman-teman maaf. Bisa sedikit gambaran. Gambaran lah.
Ini gue jadi gagap gini sih sebenarnya. Nah, apakah kelihatan? Udah kelihatan. Iwan Purwanto. Suara. Nah, siapa tuh Iwan Purwanto? Iwan Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Rabu Rasa weekend ini pada goes kemana? Awalnya sih gue males-malesan ya, leye-leye, pengen di rumah aja. Cuman beberapa teman-teman SMA yang tergabung di Yayasan Sahabatun yang juga punya visi dan misi memberdayakan umat sekaligus menuai pahala, ngajakin ketemuan. Nah, ketemuannya sih katanya di Barito. Terus gue celingukan, kayak orang bener gue sendirian di taman. Takutnya ditawar tante-tante lagi nih. Lah, kok pada nggak kelihatan di mana ya? Setelah cari dan punya cari, ternyata mereka di Taman Lamandau. Ya, beginilah kegiatan para lupus alias lupa usia. Biasa, Portugal, persatuan orang tua ugal-ugalan, malah belaga gila, belaga latihan boxing. Nah, setelah keringetan, akhirnya sekarang saatnya untuk menikmati coffee time. Sambil kita juga mau ngobrol-ngobrol tentang kemungkinan beberapa program yang juga bisa bermanfaat ke depannya. Nah, sambil juga ketawa-tawa, ingat-ingat juga dulu waktu masa seru-seru di zaman SMA, sambil juga memikirkan apa-apa aja yang kira-kira bisa dilakuin ke depan dan juga bermanfaat bagi umat, sekaligus juga menuai pahala tadi ya, gengs. Wah, mulia banget. Nah, gitu dong. Pada mau panen pahala harus ngajakin gue. Takutnya nanti surga sepi kalau lu pada nggak ngajak gue. Ya gitu. Kalau gitu good luck untuk teman-teman Yayasan Sahabatuna Sabit. Semoga ke depan banyak program-programnya yang bermanfaat juga bagi banyak orang dengan berbuah kebaikan yang bisa membawa kita ke jannahnya Allah. Amin. Ya, itu dia. Berasa dengar radio kayaknya. Perasaannya Datu Riko aja. Ya, poin ya yang mau diinfokan dari film itu adalah, maksudnya video ya, video singkat. Ya maksudnya itu kita nih, walaupun tampaknya kayak tadi kan, nggak serius-serius amat lah mendalami agama, dibikin asik, dibikin enak gitu loh. Yang penting kan tujuannya itu tercapai gitu. Jadi jangan sampai nanti Yayasan Tuna Sabit lalu konotasinya yang aneh-aneh gitu. Enggak. Itu kelihatan di situ Abi Iwan santai banget dia tuh. Pakai celana ketat tuh andalannya dia tuh. Ya kan? Bahkan yang tinju itu termasuk radikal atau gimana tuh, Datu Fernando? Yang tinju-tinju gitu. Waduh, itu dokter aja dia olahraganya tinju tuh. Tapi kadang-kadang lucu juga ya, pertanyaannya adalah waktu SMA pada ikut boxing nggak ya? Begitu udah gede malah main boxing dia sekarang. Hiburan. Jadi itulah 10 menit gambaran. 10 menit gambaran kita intinya tuh santai lah gitu ya. Teman-teman nggak usah terlalu, maksudnya mikir wah ini kayaknya terlalu agama banget, nggak juga. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama mencoba mencari ridho Allah sambil berolahraga maupun sambil ngobrol-ngobrol santai aja, dan juga sama-sama belajar gitu. Ya, paling enggak untuk memulai sesuatu itu kita berani aja. Nih teman-teman yang tadi bisa dilihat yang pengurus-pengurus yang tadi, saya rasa tampangnya asik-asik semua ya. Nggak kebayang kan misalnya apa tuh yang digambarkan sebagai apa ya radikal tadi. Nggak, kita intinya anak muda, bukan anak muda lah, udah umur 50 tahun. Mungkin Abi Iwan yang tua. Kalau gue masih muda gitu kan. Jadi dan alhamdulillah kita juga artinya selalu mengikuti syariahnya. Penyaluran dan penerimaan dana tuh enggak juga urak-urakan, enggak, kita mengikuti syariahnya. Dan alhamdulillah kita juga ada ada ustadz yang memang spesialisasinya tuh di bidang lembaga amal zakat ya, karena kita bekerja sama dengan BMM tadi. Nah, kebetulan ustadz tersebut tuh mumpuni gitu untuk lembaga amal zakat. Dan alhamdulillah beliau juga memang
S2 lulusan Al-Azhar Kairo. Jadi ya kita juga kalau ada sesuatu kita coba berdiskusi ataupun istilahnya tausiah lah ke beliau agar kitanya juga nggak niatnya baik tapi menyelenggarakannya salah, tidak sesuai syariah, malah jadi dosa. Nah, itu yang apa namanya, kita nggak mau. Jadi tetap kita setiap hari belajar ataupun dalam hal ini ya, penerimaan dan penyaluran zakat ini, zakat infak dan sedekah, agar kita makin tahu gitu loh cara-caranya seperti apa yang syar'i. Saya rasa itu dulu Biwan dan teman-teman mungkin udah lalu. Mungkin terakhir, kalau ada teman-teman nih yang misalnya tahu tempat yang mungkin bisa disalurkan, kayak misalnya MCK-nya rusak atau mungkin masjidnya rusak, boleh juga nggak diinfoin ke STS? Sangat boleh sekali, karena memang kita juga apa ya, istilahnya tuh melis mana aja yang kiranya bisa kriteria gitu ya, dibantu. Ya, kita bantu. Kebetulan ada salah satu pengajar Muslim yang anak-anaknya perlu dibantu. Mungkin karena pendapatannya tidak menentu, jadi mungkin ini sangat cocok nih kalau misalnya bisa disalurkan untuk sekolah anak-anaknya. Ya, mungkin ini kalau mau diinformasikan lewat web atau gimana? Atau lewat IG? Ini admin IG-nya ada nih, Antria. Di email aja, ada emailnya kan ya? STS ada emailnya kan? Jadi proposalnya di email aja. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak? Ada nggak? Gue udah ngomong sama Ucup langsung. Ya, Japri juga lebih bagus lah via WA. Pokoknya dibikin santai aja gitu kan. Langsung juga nggak apa-apa. Ya nanti kita coba carikan solusi gitu kan. Carikan solusinya seperti apa. Karena beasiswa ini kan ini ya, ibaratnya continue ya. Nah, terus menerus gitu, mesti dilihat apakah kita mampu apa enggak gitu kan. Dan sampai berhenti tengah jalan. Gitu ya. Oke. Juga untuk contohnya misalnya pesantren-pesantren yang kita mau bantu, sebelum kita bantu tuh kita biasanya melakukan survei dulu ke sana, cek apa misalnya ya syukur-syukur mereka punya izin atau bagaimana sebelum kita salurkan. Jadi ya kita juga ngeri-ngeri ya, misalnya zaman sekarang ini kan juga enggak salah nyalurin juga yang ada berbahaya buat kita kan. Viral. Nah, begitu. Kiranya due diligence. Betul. Jadi tetap kita akan coba survei ke pesantren atau yayasan mau dibantu tersebut untuk lebih secure-nya lah ya, lebih secure-nya pada saat kita menyalurkan donasi. Ya, tentunya ada terms and condition yang sesuai dengan syariahnya tadi, yang mana yang bisa dibantu, yang mana enggak, ini udah jelas juga aturan mainnya gitu ya. Betul. Ya. Oke, sepertinya waktu udah semakin larut. Mungkin teman-teman juga karena udah usianya nih, kan udah pada kantuk apa. Boleh nyalain kamera dulu dong, kita foto bareng-bareng dulu nih rame-rame, karena ini awal yang bagus untuk memulai segala sesuatu yang bagus juga. Insya Allah orang-orang baik kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik juga, dan sesuai dengan namanya ini sahabat Dana, semoga kita selalu bisa hayin lain korib sahal gitu ya, untuk bisa selalu juga menjadi sahabat, dan insya Allah kita akan kembali dipertemukan nanti di jannahnya Allah. Amin. Yuk, yang mau menyalakan kamera kita foto barengan dulu nih. Ini Dok Feb masih isoman, Dok. Dokternya Buset, Thailand, nyalain kamera dong. Masih Ria. Dok Feb lagi isoman. Buset udah sembuh, buset. Ada Ustadz Awe juga ya. Oh iya. Ada Ustadz Awe. Alhamdulillah. Maaf saya nggak bisa salim nih.
Saya nggak bisa salim nih Ustadz Awi. Ketemu Ustadz. Ustadz Boyke. Ustadz Boyke, kita mau ngaji di pohon 99 dong. Irson nih ya. Lucky, ayo dong dibuka kameranya. Kalau ini kayak Yo atau Ustadz Kakila Boyke, yang lain. Ustadz Boyke baik, Kaki Robi. bukunya luar biasa banget. Belum bisa on cam, maaf. Oh siap. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Yuk kita mau foto dulu. Ikut hitungan ketiga. Hitungnya nggak mesti bahasa Arab kan, Wiki? 1, 2, 3. Siapa yang moto? Masing-masing moto ya. Kenapa gue ikutan ya? Coba 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya tadi, teman kita, guru kita juga banyak sekali pengingat ya buat kita yang udah menjelang 50, mungkin dulu sih ingat apa yang disampaikan, tapi mungkin sekarang agak-agak udah mulai lupa lagi karena banyaknya tekanan hidup gitu ya. Sampai Bu Ison aja jenggotnya panjang gitu kan, tekanan hidup tuh. Bu Ison sibuk udah gitu diprotesin mulu lagi. Minta maaf tadi video tadi agak sedikit kurang disensor, tadi ada pakaian-pakaian ketat yang harus ditampilkan. Ini kan sesuai konteksnya. Naik sepeda baju ketat memang begitu. Semua. Yang tadi mungkin kan katanya kata Ustadz Yahya tadi nggak boleh sombong, jadi bajunya nggak mempengaruhi lah. Pembelaan biasa. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Syukur alhamdulillah tadi topnya di 39 orang sudah bergabung. Insya Allah ini akan menjadi acara yang rutin dan bukan cuma hari ini aja bisa rame karena sekali lagi apa yang disampaikan semoga juga bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama. Dan untuk itu, syukur alhamdulillah dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon lebih kurangnya bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai ketemu di selanjutnya. Izin live dulu ya. Izin live. Terima kasih Kak Novi. Baik, telepon dong. Siap, Bos. Udahan. Gue nggak pernah ini, padahal deket-deket doang. Bohong lu. Ya, lu kan udah ini loh. Gunung. Nah. Trail run. Nge-trail. Oh iya, Curug. Jadi ini. Ya udah, gue juga belum pernah soalnya. Irson ya, tuh. Katanya Irson lu jadi tour guide-nya. Wah, gue nggak pernah kemana-mana. Gitu. Iya, malah gue pengen minta ajarin Irson. Dia kan sebenarnya atlet. Pantesan Irson ngasih taunya berangkatnya dari sebelum Taman Budaya. Gue bilang jauh gila. Mesti ke Prabowo kan. Masih jauh tuh Taman Budaya di bawah. Oh iya, dia emang itu deh. Tracknya track inian deh. Udah profesional kalau Irson. Yoi. Ya, iya kapan deh? Ya, ntar kalau itu ya, udah agak redaan ya. Lagi banyak ini nih, bini gue aja lagi menggigil nih. Oh gitu ya. Kayaknya bener-bener. Semoga jangan DB. Iya benar-benar. Kalau gitu, terima kasih banyak Akhir Robi juga bantuannya. TikToknya oke. Kron. Aja aneh live semua ya. Siap. Kalau gitu, terima kasih ya. Yuk, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.